acara selanjutnya yaitu pemaparan dan diskusi materi kedua dengan tema Entrepreneurship dan Digital Marketing bersama Bapak Apoteker Arya Budi S1, Awan Sendiri Jawa Nispa. Kami persilahkan kepada Saudari Valentin Aditya Diki Fabrina sebagai moderator untuk memimpin jalannya sesi pada jam pada. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengambil alih acara di sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan bagi saya dapat hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya. Seperti yang sudah kita dengar sebelumnya, saya sudah diperkenalkan secara singkat oleh MC. Namun kurang rasanya saya tidak perkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valentin Aditya, selaku moderator acara pada hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita. Terima kasih telah menyempatkan hadir sebagai pembicara dalam acara Kuliah Umum Jurusan Jamu dengan tema Pengembangan Entrepreneur Herbal secara Holistik. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah hadir dan masih bersemangat dalam mengikuti acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya menjelaskan mekanisme untuk kuliah umum pada hari ini. Yang pertama yaitu memohon kepada seluruh peserta Zoom dapat menghidupkan kamera dengan background yang telah diberikan dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, diharapkan para peserta menggunakan username dengan format nama _ institusi. Untuk sesi selanjutnya, ini kita akan mendengarkan materi yang tentunya sangat menarik dan juga pastinya bermanfaat. Sekaligus kita akan berdiskusi dengan pemateri kita pada hari ini. Adapun tema pada sesi yang kedua yaitu Entrepreneur Herbal dengan Digital Marketing. Jadi pada acara kali ini kami beri waktu selama 45 menit untuk penyampaian materi dan 15 menit untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Oke teman-teman, bisa sebelum kita masuki ke materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini. Mohon operator, baik. Berikut pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Apoteker Aryadi Yunianto S.Farm, lahir di Bantul pada tanggal 11 Juni 1985, alamat Gedingan RT 6, Trirangga Bantul, nomor HP 085643218637, email aryadi.yunianto@gmail.com, blog www.kiarkondok.com, pendidikan yang sudah diraih oleh Bapak yaitu SD PT SMN 1 Bantul, SMAN 1 Teladan Yogyakarta, dan kuliah di Fakultas Farmasi UGM, program profesi apoteker UGM, dan sekarang bisnis yaitu CEO CV Cendani Katulistiwa, CEO CV Aruna Indah Jaya pada tahun 2017 hingga sekarang, menjadi owner Aruna Nasi Bakar Kuliner atau Catering 2017 sampai sekarang, menjadi owner Cendani Digital Marketing pada tahun 2018 sampai sekarang, dan aktivitas beliau yaitu menjadi ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI BPC Bantul, menjadi manajer Hosi Zora Education Center, menjadi dosen tamu kewirausahaan di UI dan USD, menjadi dosen tamu kewirausahaan di UNB, menjadi ketua lembaga LKP Katulistiwa,
menjadi Sekretaris Bantul Entrepreneur Center atau BEC, menjadi dosen tamu dan pembicara di berbagai seminar, menjadi internet marketer, dan sebagai YouTuber. Yaitu menjadi Survivor Business Startup Awards BSA 2011, menjadi 100 pemuda paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Marketers, menjadi finalis nasional Community Enterprise Challenge CEC Wave 3 dari British Council, menjadi finalis lomba inovasi bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sebagai alumni berprestasi Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Klien online dari Bapak Apoteker Aryadi yaitu PT Eka Sekawan Sejahtera, Eta House Base House, Apotek Indah Farma, PT Berkah Berkawan Sejahtera, Rumah Berdaya, PT Pito Medika Aditama Natura, PT Nuansa Baru Abadi Aisyah Skincare. Berikut CV dari Bapak Apoteker Aryadi. Teman-teman pasti sudah penasaran ya, materi apa yang mau disampaikan oleh beliau. Langsung saja kita sambut Bapak Apoteker Aryadi Yunianto, S.Farm. J, Bapak. Sampun siap, Bapak? J. Baik saja, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan ke Bapak Aryadi Yunianto untuk penyampaian materi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu, mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman semua. Boleh kan saya panggil teman-teman semua di sini? Oke, saya kalau ngisi acara seperti ini tidak terbiasa duduk. Jadi boleh saya berdiri? Oke, sip, matur nuwun sekali. Jadi senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Tapi saya nggak masuk kamera ya. Oke, atau saya harus begini? Oke, nyun sewu, saya memang kebiasaan seperti ini ya. Jadi nanti kalaupun bahasanya campur-campur, ya mohon maaf sekali. Tapi memang keseharian saya, kenapa ya ini yang cowok-cowok itu ngadep ke sana terus ya? Kurang gede mas? Mas kurang gede ya? Iya, kalau kurang jelas boleh lu duduk di sini. Mas, kira-kira itu ngapain sih mas? Itu ngapain itu mbaknya itu? Waduh, padahal ini acara resmi ya. Kenapa yang ditampilkan seperti itu? Jadi dia adalah salah satu dulu. Ini lepas saya lulus kuliah, Bu Indri. Jadi ini tuh dulu, mohon maaf ya ada dari ini. Pernah dengar Citra? Citra, jadul banget ya, zaman dulu ya. Ya, Rumah Cantik Citra. Pernah? Pernah dengar? Nah, dulu Rumah Cantik Citra itu sekitar tahun 2010 atau 2011, saya agak lupa, kisaran 13 tahun yang lalu ya. Jadi dia bikin tempat-tempat spa keliling, karena dulu untuk mempromosikan spa-nya. Nah, itu alhamdulillah saya dipercaya untuk mengisi dari produk-produknya. Nah, saya waktu itu baru lulus kuliah ya, awal-awal. Lepas dari lulus profesi, alhamdulillah kita bisa dipercaya. Tapi mohon maaf nih teman-teman semua, ini terutama ini generasi Z atau strawberry. Atau tadi ngomongin salak ya, dengar-dengar salak tadi, atau generasi salak ini. Selalu salak di hatimu ya Z Pak. ya, masih Z ya, generasi Z ya, iya kan? Atau milenial? Apa sih bedanya? Milenial, Bapak milenial nggih? Oh, saya kira milenial. Kalau saya generasi Z juga. Bukan begitu, Bu Indri? Oh, setuju. Tapi bukan generasi strawberry. Generasi strawberry itu seperti apa sih? Asem? Wah, ya enggak asem. Yang lembek? Enggak juga. Kalau saya pergi ke Sukoharjo, ke Tawangmangu, stroberinya bagus-bagus, ya kan? Oke.
Tapi biasanya itu generasi Z itu biasanya megangnya TikTok gini. Siapa yang punya akun TikTok? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Sama. Oh ada, siapa? Coba dah, raise hand up yang punya akun TikTok. Ayo, nggak usah malu-malu, ya kan? Oke, siapa nih beneran? Aku pengen tahu nih, siapa yang punya akun TikTok? Oke, lebih general aja deh, lebih general aja deh. Siapa yang udah punya akun Instagram? Oke, saya itu siapa? Raise hand up dong. Oke, ada ya? Ada. Mbak itu tadi yang pakai masker putih. Punya akun Instagram? Followernya berapa? Hah? Berapa? Berapa? Ayo. Berapa? Oke. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Jadi ini disclaimer dulu. Ada beberapa disclaimer di sini yang tidak saya sampaikan. Kenapa? Karena ini pengalaman saya. Alhamdulillah saya beberapa kali ngajar di kampus, ya kan? Dari Jawa, dari ujung timur ke ujung barat. Itu banyak yang suhu tapi menyamar jadi mahasiswa. Kenapa saya bilang gitu? Suhu tapi menyamar jadi mahasiswa. Keren loh. Ada beberapa itu yang subscribernya, subscriber untuk YouTube ya. Followernya udah di atas 100K. 100K. Berapa sih 100K itu? Emang kalau 100.000 itu manfaatnya apa sih? Oh, centang biru ya. Siapa di sini yang udah centang biru? Kayaknya udah tahu nih centang biru ini. Iya kan? Oke. Jadi pada aslinya, apa sih saya itu yang mau saya disclaimerkan? Saya mohon maaf, ini nanti yang saya sampaikan di sini adalah basic, ya kan? Dan ini pun kalau saya sampaikan, slide yang saya tampil saat ini adalah berbeda dengan yang saya sampaikan dengan Bu Uli, karena tadi dengan Bu Indri ngobrol, bisa nggak cerita tentang masa lalu? Asik. Padahal yang terngiang-ngiang langsung backsound itu ya, terungkit kisah atau apa itu? Yang baru boom itu loh. Tadi penyanyinya mana ini tadi pemainnya? Iya kan? Yang nadanya masa laluku gitu. Tahu nggak? Oh, boleh tidak tahu. Oke. Jadi mohon maaf nanti jika saya sampaikan di sini adalah digital marketing basic. Saya sampaikan adalah basic. Ini cocok untuk teman-teman mahasiswa terutama yang baru mau memulai rintisan usaha terutama di bidang herbal. Iya kan? Kalau saya sendiri, saya background-nya adalah di bidang kosmetik. Jadi saya itu tukang bikin lulur. Loh, tukang bikin lulur kok hitam? Ya enggak, pasti udah tanya gitu. Ra mungkin. Kalau yang tadi bubulan, wih bening ya kan, glowing. Oke, cocok. Lah kok iki satu, wih selanang hitam deh. Nah, iya kan? Nah, bukan apa-apa. Karena salah satu di bidang usaha saya, satunya adalah konstruksi. Jadi kalau saya di rumah ya wes bikin lulur, tapi nanti kalau udah di luar, nyampur apa luluran nih? Pakai semen. Oke, ini sedikit cerita ya. Oke, jadi saya dulu, Mbak, boleh dibantu nggak Mbak? Biar nggak nganggur ya kan, biar efektif. Nggak apa-apa MC aja. Iya, efisiensi nggak apa-apa. Tinggal di down gitu aja kok. Oke, sip. Jadi aku akan bercerita dulu tentang masa laluku. Jadi ini adalah saya dulu. Kira-kira ditebak yang mana yang saya? Mosok sih? Udah pakai filter ada rambutnya belum? Guyon ya, guyon. Oke. Saya memang dulu saya di tengah. Ini zaman saya kenal Bu Indri. Jadi lepas lulus kuliah saya nggak pernah ketemu dengan Bu Indri. Mungkin Bu Indri bayangannya saya masih seperti itu, ya kan? Saya tadi aja kaget. Ini file ini saya download dari masa lalu tadi. Untung masih ada di cloud ya. Tadi ini alhamdulillah masih ada. Dan ini teman-teman baik saya. Yang satunya di Belanda ya. Satunya Belanda. Nah, yang satunya ini juga Jos. Dia kaya jalur cepat. Kaya jalur cepat dan di bidang herbal. Ngeri lah. Ngeri nggak? Caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Nikah aja sama anak owner perusahaan herbal. Weh, jangan salah. Dia sekarang punya ini perusahaan madu herbal yang paling top. Bahkan dia udah menggunakan teknologi. Jadi di madu herbal dia itu bisa di-trace. Jadi madunya itu dari sumbernya dari mana. Jadi setiap botolnya itu udah ada QR-nya. Tahu? QR itu loh. Ya, nanti tinggal di-scan aja.
Jadi ini madu diambil dari mana bla 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 bla. Jadi nih nanti tak WA dia, gue tak promosike lho ning Surakarta ning Klaten ya. Oke, nanti bisa diundang itu. Oke, next. Ini singkat aja karena saya jatah waktunya berapa Bu Indri? 45 ya? Oke, timer mohon saya diingetin ya. Kalau saya nanti ngomong terus. Oke, jadi saya dulu mahasiswa. Ini mahasiswa juga kan? Bahagia nggak? Kok kayaknya tertekan sih? Kalian tertekan kenapa? Belum sarapan? Sama, sama. Oh, tapi udah kardusan semua gitu kok. Oke, mahasiswa itu harus bahagia. Beneran. Kenapa harus bahagia? Karena kalau kita bahagia, ini pikiran enak. Jadi kita itu mau berkreativitasnya itu lebih enak. Oke, ini skip aja. Yo, next. PKPA, yo. Oh, ini saya cuma mau nunjukin kalau saya juga seorang apoteker. Iya kan? Pikirannya model-model kayak gini, masuk sih apoteker. Iya kan? Oke, lanjut, skip. Sumpah ini yang berat ini. Ya, kenapa berat? Karena ini yang membedakan, ya kan? Ada beban yang saya tidak menganggap itu beban. Tapi ada yang menarik di sini. Ini justru alasan kenapa saya dulu memilih jalur berwirausaha. Kenapa? Kira-kira yang di batin itu apa? Bu Indri masih ingat itu siapa Bu Indri? Jangan difoto ya, jangan di-share di grup angkatan ya. Ini paling batin. Waduh, habis ini lulus kuliah, aku mau ngapain ya? Sekarang saya tanya, Masnya masih kuliah di sini? Habis ini mau ngapain, Mas? Habis lulus kuliah dari sini mau ngapain? Cari kerja. Di mana? Nah, ini adalah prototipe yang selalu saya dapatkan. Bahkan saya pengalaman ngajar dari tahun 2011 sampai sekarang, setiap angkatan ketika saya tanya selalu berbicara seperti itu. Lepas ini mau kemana? Nggak tahu. Bingung. Ya kan? Coba kita sampel yang lain. Mbak yang paling depan, Mbak. Asik. Waduh, korban ini yang di depan. Mbak, minta tolong tunjuk temannya yang di belakang siapa yang suruh jawab, Mbak. Sebutin nama aja siapa, Mbak. Oke, Mbak Intan, mana yang namanya Mbak Intan? Oke, aplaus dulu dong buat Mbak Intan. Oke. Mbak Intan, habis lulus kuliah mau kemana? Kerja di mana, Mbak? Oke, simple aja. Masnya tadi, waduh aku meneh ya kan. Lulus kuliah mau cari kerja, mau punya gaji berapa? Mau punya gaji berapa? Hayo, gaji berapa? Ya, kalau masalah gaji kan dari tempat kerja yang nentuin, tapi kalau dari saya ya pastinya mau banyak. Oke, good, bagus. Pause dulu dong buat Masnya. Oke, sip. Ada yang menarik nih, mau banyak, iya kan? Iya kan? Nah, banyaknya itu berapa? Ayo, ya kan Bu Indri? Mbak MC aja deh yang jawab. Ya kan? Gaji banyak apa per bulan? Per month? 10 juta. Oke, 10 juta, good. Applause dong, dia udah berani langsung jawab. 10 juta. Sekarang saya tanya, mungkin nggak kalian tetap idealis mau tinggal di Klaten punya gaji 10 juta per month? Coba bilang bisa. Siapa bilang bisa? Ini loh yang bilang loh. Ini loh. Ada kan orang yang bilang bisa. Iya kan? Caranya seperti apa? Banyak banget termasuk kalian itu mau main herbal di sini pun bisa. Beneran deh. Iya beneran. Saya pernah lo kerja di sini. Tapi di situ saya sampaikan tadi sama Bu Indri. Oh ternyata kampusnya tuh dekat proyek saya yang dulu. Depan RSJD. Ada ruko-ruko. Iya kan? Dulu itu yang jualin saya. Tahu kan ruko-ruko itu? Dulu sawah kalau nggak salah. Iya kan? Sawah diuruk jadi ini. Nah itu bisa. Itu apakah hasilnya lebih dari 10 juta? Alhamdulillah iya. Neng Klaten loh. Iya nggak? Bahkan itu jualan ruko, jualan herbal. Bisa. Bahkan kalau teman-teman itu tahu, ini slide ini adalah masa lalu saya, jadi tempat usaha saya dulu itu seperti apa. Neng deso, blusuk tenanan. Tapi tergantung bagaimana kita itu sudut pandangnya. Bagaimana kita merubah sudut pandang kita. Termasuk begini deh. Pandemi kemarin itu musibah atau berkah? Ayo, musibah atau berkah? Bagi sebagian orang, itu akan menganggap itu musibah. Tapi aslinya, kita sebagai tenaga kesehatan, kita bisa itu menganggap itu sebagai
berkah juga. Karena apa? Kalau kita kreatif, itu kita bisa. Karena waktu itu apa? Kebetulan saya punya beberapa kenalan di bank, yang namanya hand sanitizer kan langka sekali kan? Kalian bisa nggak bikin hand sanitizer? Bisa banget. Dalam kondisi yang sangat terpaksa sekali, nggak butuh waktu itu izin edar, ya udah langsung bisa suplai. Saya waktu itu suplai ke BRI. Gampang tuh bikin hand sanitizer, cuman apa? Alkohol, ya kan? Dicampur, ya kan? Udah jadi. Bahkan kalau dipikir yang lain pada ini, saya alhamdulillah malah rekor di kehidupan saya, omset saya paling melejit itu adalah saat di pandemi. Ya, oke, kita lanjut dulu. Sumpah, udah nggak usah sumpah. Oke, bos, postgraduate syndrome ini yang sering dianggap dialamin oleh teman-teman mahasiswa. Postgraduate syndrome itu apa? Kalau kalian cari di internet nggak bakalan ketemu, karena itu istilah saya yang nyiptain sendiri. Itu kenapa? Saya mikir, bariki aku harus neng dia. Saya lulus kuliah itu saya mau kemana ya? Karena apa? Karena waktu itu saya belum tahu mau ke arah mana. Nah, ini beruntung teman-teman, harus tahu dari sekarang itu mau ke mana. Misalnya adalah itu tadi, gaji 10 juta. Kalian harus tahu gimana sih cara dapetin 10 juta. Itu ada ilmunya nanti. Tapi kalau dijelasin panjang, next aja insya Allah kalau teman-teman tertarik untuk bahas gimana dapat 10 juta pertama dari online. Boleh. Oke, lanjut. Nah, jadi apoteker, terutama di bidang jamu juga, itu cuma ada pilihan seperti ini, kreatif atau terdepak. Kira-kira saya yang mana sih? Saya yang mana? Rodanya? Bukan ya. Boleh sama-sama bulat? Enggak. Itu loh yang di depan roda yang baru kelindes. Iya kan? Saya memang kalau dari dulu, di luar memang agak selengean kayak gitu. Oke? Kreatif atau terdepak? Ini memang sesuatu yang benar. Di slide selanjutnya ini adalah selalu saya sampaikan. Oke, mungkin udah kelihatan dikit ya di situ sneak peek-nya. Saya tanya, kalau saya minta tolong ke teman-teman semua saat ini juga, ya kan? Gambarkan sebuah pemandangan. Apa yang ada di benak teman-teman semua? Gunungnya berapa? Di tengahnya ada apa? Ya kan? Di tengahnya lagi ada apa? Kalian secara basic nggak ada bedanya. Ini misalnya aku owner perusahaan, kalian mau ngelamar di perusahaanku, ya kan? Kalian mindset bawah sadarnya masih sama. Saya mau milih ke siapa? Apakah masnya? Apakah masnya sih? Apa mbaknya? Iya kan? Saya pun sebagai pemilik perusahaan, saya akan bingung. Karena apa? Basicnya kalian masih sama. So, kalian harus punya perbedaan. Oke? Yang berbeda. Kalaupun saya tanya, pasti masih bingung juga. Mas, asik. Udah pegang mic. Iya. Halo Mas. Namanya siapa Mas? Surya. Mas Surya. Mas Surya ganteng nggak? Nggak. Wah, kok cuman Bapak Ibu bilang. Oke, Mas Surya. Mas, kalau saya tanya, Mas kelebihannya apa Mas? Oke. Apa Mas? Gambar. Menggambar? Ya. Oke, good. Grafis ya? Iya. Oke, sip. Kalau, sorry ya, saya potong dulu. Kalau Masnya ini nggak usah pakai mic. Masnya ini loh, lurus sih. Dapat. Kelebihannya apa Mas? Bingung ya? Sekarang saya mau tanya sama Masnya. Mas, kelebihannya Masnya itu apa? Nggak tahu. Aduh, kok nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan, kenali kelebihan kalian sendiri. Oke, Masnya gambar. Oke, kira-kira potensial nggak sih penghasilan dari gambar itu? Potensial. Kalau Potensial. bisa mengembangkannya. Lewat jalur apa? Kalian tahu nggak fee untuk 1 jam menggambar berapa? Ayo, tahu nggak? Nah, ini adalah wawasan-wawasan di luar dunia jamu dan kefarmasian yang ternyata di jalur kehidupan itu sangat butuh sekali. Ya kan? Kalau saya pribadi, saya nggak jago-jago gambar, tapi saya tahu desain grafis. Saya mematok per jam 10 sampai 100. Apa? Dolar. Gambar logo kecil itu bisa tarifnya itu dolar. Kalian mau tahu caranya gimana? Buka freelancer.com atau 1000.com. Tahu nggak Mas? Platform-platform itu. Nggak tahu. Saya ini bukan gambar di desain grafis gitu nggak. Gambar apa? Gambar biasa di pensil gitu. Pensil, sketsa. Iya, Ya, sama. sketsa. Sama kok, Gil. Saya bicara gambar itu adalah general. Itu
Saya punya teman juga, Bu Indri mungkin kenal, suaminya Iit, istri Rahmawati. Beliau, jadi suaminya itu dulu, itu dosen-dosen ini juga loh, dosen farmasi juga. Kebetulan mereka pindah ke London juga. Tapi kan suaminya waktu itu cerita, kebetulan teman baik saya, cerita begini, Rik, kamu tahu nggak kenapa? Rumahku kan dekat masjid nih, ya kan? Mereka taunya aku cuma di rumah, ya kan? Kalau pengelola masjid marbotnya itu pengelola lah takmir. Takmir itu mau ngadain renovasi renovasi masjid, butuh sumbangan kegiatan, selalu kasih amplop ke saya, minta tolong dong ini dikasihin ke istrinya, sedikit sumbangan untuk masjid. Padahal kemarin saya ngobrol juga tuh sama Iit mereka ya. Gue ngerti Rari, apa? Kamu kan tahu gajiku itu gak ada 1/100-nya dari suaminya yang notabene cuma di rumah. Dia per jam itu udah narik kalau nggak salah $100 per jam. $100 itu berapa sih? Hah? 1,5 juta. Tinggal kali aja berapa kali dia bekerja dalam sehari itu. Itu beberapa hal yang kadang kita belum tahu. Oke, kita kembali ke jalur dulu ya. Karena dunia digital itu luas sekali. Next, kreatif atau terdepak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Gambarlah sebuah pemandangan. Slide selanjutnya. Nah, seperti ini kan yang kalian gambar. Sama itu. Next, skip aja langsung. Termasuk ini yang terjadi dengan saya juga waktu itu. Kemudian rekan-rekan saya. Jadi kalau kuliahnya itu di 3 jamu ataupun farmasi, bayangannya ya cuman itu, apotek, industri, rumah sakit, cuman itu aja kan. Ya kan? Nah, kreatif atau terdepak. Pilihan saya waktu itu, neng omahku, saya yang tinggal di kampung. Saya tinggalnya di Bantul. Ya kan? Bantul ya 11-12 lah dengan Wedi dulu tahun 2006 peserta gempa. Iya, saya peserta dulu, ikut. Jadi waktu goyang-goyang saya ikut. Itu. Nah, di daerah saya itu banyak hal-hal seperti ini. Ini apa tanaman apa ini tanaman apa? Buat apa sih, Ri? Antiseptik. Alhamdulillah jawabannya lebih saintifik ya, antiseptik. Saya kira jawabnya mau buat apa ya? Buat minum atau buat dikunyah-kunyah aja gitu kan. Oke, hal-hal seperti ini di tempat saya banyak. Dulu kan secara empiris pada dipakai buat ini ya, apa namanya? Nginang ya kan. Cuman karena generasinya udah beda, jadi milenial jadi Z, lepas itu jadi strawberry. Masih ada yang mau nginang? Nggak ada ya, nggak ada. Nah, itu kan drop maksud kami. Jadi secara nilai ekonomis tidak ada nilai ekonomisnya. Next slide. Nah, kearifan lokal seperti ini banyak sekali di tempat saya, termasuk ini simbah-simbah ini. Kira-kira kalau menurut teman-teman semua, beliau ini masih produktif nggak? Enggak. Siapa yang bilang enggak itu tadi? Mantep banget, enggak kayak gitu. Iya kan? Padahal bisa loh. Kalian itu memiliki tangan emas. Masya Allah, ya kan? Tangan emas. Ini bisa dirubah. Itu tadi udah nyebut antiseptik. Nah, kalau saya dulu tertarik itu untuk di-convert menjadi antiseptik. Seperti apa? Tahu ratus? Ada yang tahu ratus? Nah, kalau saya dulu bikinnya ratus tapi yang ratus rendam. Ratus rebus. Itu buat apa? Berendam daerah. Menarik toh cowok tapi ngerti kayak gitu. Iya kan? Nah, gimana taunya? Ayo coba. Padahal itu bukan sesuatu yang tabu, asal kita bisa menjelaskan secara ilmiah. Next, ini karena cuman pakai teknologi sederhana. Saya dulu waktu itu masih yang sederhana sekali ya. Jadi saya belum dikemas, belum BPOM dan lain-lain. Jadi saya jualnya adalah hanya rempah-rempah aja secara wool. Oke, lanjut. Next. Oke, alhamdulillah mulai dikenal. Next, yang ini cepat aja karena saya mau pindah ke digital. Oke, dibikin produk. Next. Perawatan wajah juga ya. Next. Nah, ini yang menarik. Oke, sebelumnya. Oke, ide itu adalah yang paling mahal dari teman-teman semua. Saya yakin teman-teman di sini itu, kalaupun ide membuat produk, bisa. Iya kan? Nah, ide itu bisa muncul di mana aja, termasuk ini. Ini waktu itu salah satu yang memodali saya itu produk sebelum ini. Inspirasinya apa? Ketika saya naik busway. Dulu belum ada di daerah Surakarta, Jogja belum ada, adanya di Jakarta. Karena saya dulu kalau
ngider ngamen jualan lulur dan lain-lain itu masih manual, itu sering kemana-mana naik busway. Kalau naik busway, kalau kita bergelantungan gini, kira-kira apa nih yang potensi jadi produk nih? Polusi kan? Polusi dari sini. Apakah sudah ada produknya untuk mengatasi itu? Sudah ada, ya kan? Mungkin roll on dan lain-lain. Cuman kalau kita pakai itu, biasanya bekas nggak sih teman-teman? Nah, kita bisa cari secara alaminya. Dan saya yakin teman-teman sangat bisa untuk membuat produk itu. Ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah, isora le dodolan. Ya kan? Saya tanya dulu teman-teman, pulsa saya bulan berapa? Kalian berapa? Bayar pulsa 100.000? 100.000? Enggak ya? 25.000? Oh, atau kurang itu tadi? Aku langganannya di rumah pakai IndiHome 360-an lah. Iya, atau udah include dari kos. Pertanyaan saya, dan ini adalah pertanyaan silahkan direnungkan oleh teman-teman semua. Dari biaya sekian itu sudah menghasilkan berapa dari handphone kalian? Sudah menghasilkan berapa? Kan kalian keluarin modal nih ya, taruhlah general aja 100.000. Tapi dalam setiap bulan udah menghasilkan berapa? Berapa rupiah atau berapa dolar? Ayo, atau sama sekali belum menghasilkan? Siapa yang sama sekali belum menghasilkan? Good, dia berani. Insya Allah mas lepas ini segera dapat berapa ya? $1.000 pertama. Amin. Oke, next. Oh, ini tadi ya. Ini tadi dipesenin. Ini bukan apa-apa. Saya nganggap ini masa lalu aja. Dulu alhamdulillah karena saya bisa pemberdayaan masyarakat, ya kan. Saya dapat beberapa award, termasuk tadi, termasuk ini dan beberapa di bawahnya. Sampai ini aja. Sampai ada satu titik. Ada satu titik. Dulu saya itu personal branding sekali, jadi saya muncul di mana-mana, Tapi ada satu komitmen saya dulu kan, saya pikir ada yang menyadarkan saya, suatu saat di satu titik saya akan lebih banyak untuk keluarga saya. Nah ini adalah titik perubahan saya, karena dulu saya switch dari saya yang kemana-mana itu harus keluar, iya kan, keliling entah itu ke Jakarta, ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini. Tapi ketika alhamdulillah lahir anak saya yang pertama, udah saya akan fokus untuk ke keluarga, tapi tetap bisa menghasilkan dolar ataupun rupiah hanya di rumah. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kita masuk ke sesi digital marketing. Oke, switch ke yang ini di-minimize saja, Mbak. Oke, masuk ke, coba di close aja nggak apa-apa, close aja, yang warna merah. Twing, 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 twing. Udah saya siapin kok tadi. Oke, atau saya bantu. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ini. Kelihatan ya? Oh, tapi ini bukan slide pertama. Oke. Yang untuk di Zoom kelihatan ya? Kelihatan kan? Full screen kelihatan ya? Oke, kita cepat aja juga. Maaf Mbak, saya masih punya waktu berapa? 20 menit. Oke, insya Allah cukup. Saya ringkas saja. Oke, jadi lepas saya punya anak, istri saya ini, Mas bisa nggak kalau kita cuma di rumah aja, karena kita fokus untuk mendidik anak. Oke, berarti saya harus switching dari model bisnis saya yang lama. Saya dulu tukang ngider, dodolan kemana-mana, manual ya, jualan ke Jakarta, ke Bali, beberapa juga di slide tadi belum saya sampaikan, termasuk saya dulu itu ngamennya rondo adoh. Saya keliling dari Singapura sampai Thailand, ngebis. Beneran saya ngebis. Saya ketemu dengan beberapa pengusaha-pengusaha muda di area-area tersebut, karena dulu waktu itu ada isu MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, iya kan? Nah, itu saya temui yang masih bersinggungan dengan dunia herbal. Alhamdulillah saya bisa nyuplai beberapa ke produk-produk spa terutama di Malaysia yang Banter. Saya banyak kirim ke Johor sama ke Kuala Lumpur waktu itu. Caranya gimana? Ngamen. Tapi itu kan zaman dahulu. Sekarang saya bisa gandeng klien-klien, ya kan? Ini saya yang baru kerjasama itu ke Cina. Itu dapatnya cuma dari kamar, alhamdulillah. Caranya seperti apa? Nanti kita bahas.
Oke, tradisi jamu berkah digital. Ini sebenarnya judulnya apa sih hubungannya? Ini adalah salah satu judul yang saya dapatkan dari, ada yang tahu AI? Bahasa Indonesianya AI. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pernah chat GPT? Pernah? Ada satu yang ngangguk. Pernah? Chat GPT itu apa sih? Nah, nanti itu di belakang. Oke. Saya akan sedikit sharing. Jadi dulu dari awal saya ngerintis usaha, pindah ke digitalnya itu melalui platform apa, hingga terkini sekarang itu platformnya apa, kita akan bahas di slide selanjutnya. Yuk, lanjut. Oke, jadi kebiasaan saya di rumah, ya kalau dulu saya rapi, tapi sekarang saya di rumah kerjanya cuma kayak gini. Di depan saya cuma laptop. Alhamdulillah itu di belakang ada beberapa silver play button. Tahu silver play button? Silver play button itu apa? Penghargaan dari YouTube. Kalau silver berapa? 100.000. Di sampingnya juga ada golden play button. Apa golden play button? Kalau kita di YouTube-nya udah tembus dari 1 juta subscriber. Nah, kayak gitu. Kemarin datang dari POM juga malah heran. Sekarang kan BPOM kan ada ini kan divisi yang untuk ini. Loh, masnya itu fokus di kosmetiknya atau fokus di itunya kayak gitu. Oke, jadi pengalaman bisnis, saya ada bisnis di bidang kosmetik. Saya juga ada di kuliner, saya ada di social media management, saya juga ada di konstruksi. Jadi kalau teman-teman mau bikin kolam renang atau smart home, sekarang kalau klien saya kebanyakan smart home. Karena apa? Sekarang kan nyalain kayak gini aja, pinginnya cuman, Siri, huruf, kayak gitu kan? Iya kan? Atau, hai Google, ganti warna dong, kayak gitu. Benar nggak? Iya, saya itu sekarang dapat klien aneh-aneh. Karena apa? Mereka itu pingin mengikuti perkembangan zaman. Bahkan ada yang lucu lagi kemarin. Mas, di area kamar mandi saya bisa dipasang nggak dengan voice control? Jadi nyun sewu kalau kita ke kamar mandi, lampu murup. Kayak gitu, beneran. Saya punya klien yang begitu, ada beneran. Oke, lanjut. Oke, topik kita yang hari ini pengalaman bisnis herbal. Tadi ya saya udah secara singkat aja. Kemudian penggunaan teknologi, update pemasaran terkini, dan apa yang harus kita lakukan. Saya berharap itu saya tidak hanya berbicara teori, tapi semoga ini nanti kita sedikit bisa praktek apa yang pernah saya lakukan dan aplikasinya terhadap bisnis teman-teman semua. Next. Oke, penggunaan teknologi untuk jualan. Itu di sebelah sana. Saya dulu jualan itu secara konvensional. Kemudian saya beralih ke platform digital. Pertama kali yang saya lakukan apa? Next. Platform yang pernah saya lakukan dulu itu baru boom-boomnya yang namanya WhatsApp. Ya enggak? Kalian masih punya WhatsApp enggak? Oh masih ya, atau udah beralih? Ke apa yuk? Masnya udah bisik-bisik ini platform yang dia pakai. Ya kalau sekarang yang masih dipakai itu biasanya kalau nggak WhatsApp, yang bisnis ya ini, itu adalah Telegram. Ya kan? Telegram tahu kan? Biasanya untuk ngumpulin. Karena kalau di WhatsApp itu, kalau grup cuma muat berapa? 256 kontak. Padahal kalau saya, disclaimer lagi, jadi di sini ini karena ini adalah marketing dasar, yang saya sampaikan adalah marketing digital versi hemat. Versi hemat dalam artian apa? Karena sekarang sudah berkembang, kita bayar iklan, ya kan? Di sini yang saya sampaikan adalah versi gratisnya semua yang bisa teman-teman lakukan untuk mendongkrak penjualan, termasuk untuk meningkatkan omset, bahkan ini untuk kampus menggunakan ini juga untuk memperkenalkan, ada kampus ini, ada jurusan ini untuk menggait mahasiswa baru. Karena kemarin saya dimintain tolong itu untuk salah satu kampus di Jogja juga. Jadi gimana memenuhi target kuota mahasiswa. Oke, WhatsApp. Yang saya lakukan di WhatsApp itu apa? Saya biasa ngeblast, kirim 1000 kontak WhatsApp per target per hari. Kebayang nggak? Gimana caranya kita mendapatkan 1000 kontak dalam satu hari? Di handphone kalian kontaknya ada berapa? 100. Isinya apa? Temennya doang. Berbisnis dengan teman itu gawat. Beneran. Gawat, beneran.
Nah, bener Bapak, pengalaman nih Pak nggih. Sama, padahal kalau kita mau jualan itu sedapat mungkin kita HP-nya dipisah ya. Ada HP personal, ada HP bisnis. HP bisnis itu nanti kontaknya adalah market-market tertarget kita. Kalau yang saya lakukan termasuk ini untuk meningkatkan omset salah satu apotek di dekat saya yang sekarang dia baru getol-getolnya juga. Dulu dia apoteknya omsetnya 500 juta per month. Terus ngobrol-ngobrol, sekarang kalau nggak salah udah tembus, dia targetnya 10 miliar per month. Dengan WA marketing. Caranya gimana? Ngeblas, ngeblas. Pertanyaannya adalah, piye sih caranya kita punya database nomor kontak yang banyak banget? Ya nggak? Sanggup nggak kalian ngumpulin 10.000 dalam waktu seminggu? Ayo, ayo. Ada beberapa caranya. Paling gampang adalah satu. Kalau di sekeliling kalian, itu misal kalian spa ya, kalian memiliki usaha spa di lokasi tertentu, ya kan? Target market kalian adalah di kabupaten tersebut atau kecamatan tersebut aja deh, ya kan? Kalian bisa loh beli data di tukang penjual pulsa. Bener nggak? Kalian akan dapat nggak nomor kontak itu? Nah, itu kalian WhatsAppin. Dulu nggak ada batasan, kalau sekarang udah mulai dibatasi. Tapi masih aman kalau itu dilakukannya dengan apa? Sekarang kalian tinggal pasang aja status. Praktek realnya seperti apa? Kalau misal contoh adalah kalian jualan jamu. Taruh jamunya adalah untuk kira-kira yang baru laris itu jamu apa? Ayo bingung. Kita bisa menjawabnya itu tapi terlalu dalam juga. Kita bisa menggunakan namanya Google Trend. Yang baru in banyak dicari itu apa? Contoh nih, aku bilang aja sembarang hipertensi, ya kan? Kalau kalian mentarget di satu kecamatan tersebut, ya kan? Kalian bisa broadcast. Pernah nggak kalian, terutama Bapak Ibu, melewati suatu daerah, seperti tiba-tiba ada WA masuk. Lewat McD nih, ternyata ada promo dari McD. Lewat ke mall, itu pernah kan dapat WA kayak gitu. Nah itu salah satunya adalah dari WA marketing, tapi itu versi berbayar. Kalau kita gratisan, satu, kita bisa beli dari counter. Kedua, ada cara satu lagi. Kalau misal nih, kayak aku dulu, jualan lulur. Target marketku adalah tempat-tempat spa. Kalian kalau datang langsung, masih malu-malu kucing nggak? Iya kan? Ada loh caranya yang paling gampang, itu pakai Google My Business. Pernah pakai belum? Caranya gimana tahu belum? Oke, tak praktekin aja ya. Oke. Di minimize lagi aja. Sorry. Jadi aku sambil praktekin ke teman-teman semua. Jadi aku tetap ngomong di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku minimize dulu ya. Ini caranya, salah satu cara kalau teman-teman itu mau pakai cara mendapatkan kontak tertarget yang bakalan jadi target market kalian. Nah ini aja, ada story saya cari tadi di depan situ. Saya ketik aja spa di Klaten. Misal kalian produknya adalah lulur ataupun apapun itu yang mentargetkan adalah tempat-tempat spa. Kalau kalian datang ke tempatnya, malu kan? Nah kalian bisa loh pakai WA. Ya. Yang di kursorku itu apa? Yang di kursorku sekarang. Ini loh. Punya nomor WA nggak kalian? Tinggal ditawarin aja kan. Nih di bawahnya, kalau kalian punya produk untuk baby. Baby, kelihatan ya? Ini apa? Nomor WA kan? Iya kan? Oke, ada juga nih, misal yang suka spa itu adalah ibu-ibu. Rata-rata ibu-ibu. Kita harus tahu segmented market. Kita bisa mendapatkan di suatu daerah, itu nomor HP secara cuma-cuma. Caranya seperti apa? Kalau di usia saya dulu tuh banyak kan yang saat mudanya itu pakainya M3 ataupun produk-produk Indosat. Kira-kira nomor awalannya apa? 085, ya kan? Nah, ini 085, banyak kan? Taruhlah saya ambil satu. Klaten. Saya dapat banyak nomor kontak nggak?
nih, ya kan? Nih, banyak sekali kan? Tinggal kalian rekap aja sampai targetnya berapa. Mau memblasting 10.000, mau berapa, ya kan? Ini adalah target market kita loh. Dan ini biasa yang digunakan juga, nyun sewu, saya juga pernah di dunia digital marketing kan saya handle calon caleg-caleg begitu. Nah, ini metode yang saya sampaikan, yang saya ambil seperti ini. Kita bisa dapat data gratis dari Google. Itu bisa ditawarin, ya kan? Ya. Atau berikan ke mereka, kita spam dengan info-info bermanfaat. Modelnya adalah informasi. Cara bikin informasi yang dibelas gimana? Nanti saya praktekkan di belakang, biar nggak usah mikir. Karena kalau generasi strawberry biasanya nggak mau kan mikir. Iya kan? Gampang loh sekarang gitu. Nanti di slide akhir. Oke, sip. Cukup jelas ya ini ya. Oke, ini adalah salah satu yang ini masih terbukti efektif sampai saat ini untuk digital marketing, yaitu pakai WA Blast. Caranya contohnya seperti ini tadi. Nah, kalau mau lebih keren lagi ya tinggal teman-teman bisa ngubungin operator dan itu berbayar. Itu bisa. Oke. Kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, kalau untuk WhatsApp udah, Facebook itu saya dulu mainnya organik juga. Jadi kita itu bisa mencari apa termasuk dia itu namanya siapa, pekerjaannya apa, usianya berapa, itu bisa. Cuman metode ini udah nggak terlalu works dan saya udah nggak menjalankan. Karena sekarang restrict banget, Facebook maunya dia kita bayar iklan. Jadi saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Termasuk Instagram, ini sama. Tapi saya bisa menunjukkan bahwa apa cara-caranya seperti apa, nanti saya akan bahas saja di belakang. Kalau sudah, kalau waktunya masih nyukupin. Selanjutnya, nah ini update artikel buat pasaran. Ini kalau yang mau generasi gratisan ada termasuk saya masih pakai Blogspot. Kalau kalian bikin email, itu kalian bisa langsung bikin blogspotnya. Nah, itu tujuannya apa? Ketika kalian itu mau mencari sesuatu, karena ini sama-sama produknya Google di atas itu biasanya dimunculkan di paling atas. Misal jasa spa di Klaten, kayak gitu yang muncul nanti akan seperti itu. Ini singkat aja. Kemudian kalau mau lebih profesional lagi itu pakai WordPress. Jadi beli domain. Misalnya tadi Indri apa Bu Indri punya Bu juga kan jenengan? Nah, indrikusmadawi.com. Nah, seperti itu untuk personal branding. Oke, cuman sekarang itu zamannya juga sudah berkembang. Nah, ini sebenarnya materi yang harus saya sampaikan ke teman-teman semua. Cuman kemarin saya matur sama Bu Indri, Bu, yang namanya jualan di marketplace itu sekarang udah nggak hits loh. Udah bergeser lagi. Mungkin sekarang market leadernya hanya tinggal 2, si hijau sama si orange. Terutama kalau bapak-bapak biasanya saya lebih ke hijau. Tapi kalau yang ibu-ibu, ya enggak? Iya toh? Itu pakai apa? Nah, ketawa pasti kalian paham kan? Pakai si orange, ya kan? Pun mereka sekarang bertransformasi juga, terutama si orange. Kenapa? Sekarang si orange ini punya metode sendiri, ya kan? Metode sendiri, gabungan sama di slide saya yang sebelumnya. Sama si biru. Nah, itu apa? Nanti saya bahas. Pernah dengar yang namanya affiliate? Shopee affiliate? Pernah dengar lihat konten-konten habis itu juga di bawahnya video lengkapnya ada link ini. Nah, itu kalau klik kalian korbannya. Itu oke. Selanjutnya lagi. Oke, ini ya, saya sampaikan dulu. Habis ini kita praktek aja ya. Saya praktekin ke teman-teman. Jadi yang saya sampaikan di teori ini nanti itu manifestasinya itu akan seperti apa? Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya diskusikan juga dengan Bapak tadi pagi ya, Pak, di ruangan. Saya punya cerita menarik ini tadi. Karena saya itu berhasil datang ke sini itu sebelum jam 9. Tapi posisi saya di mana? Di belakang bangunan ini. Iya kan? Nah, itu karena hubungannya dengan apa? Yaitu Google My Business. Google My Business itu apa? Kalau tadi saya sampaikan di sini. Nah, oke, saya coba cari aja. Biasanya kata kunci kalau nyari di sini apa ya? Jurusan jamu.
Ini ya, jurusan jamu. Nah, ini namanya adalah Google Suggest. Google Suggest itu adalah kata-kata yang disajikan Google tentang keyword terkait. Ini ternyata udah ada jurusan jamu Poltekkes Surakarta. Ini ya. Bener ya, ini ya. Teman-teman bisa lihat di samping ini. Ini bener kampus 3 ini, bener nggak? Punya ini? Beneran? Oke, bentar saya minimize. Ini bener? Nomor HP-nya bener? Bener nggak? Nah, ya kan? Ini bisa dioptimasi. Ini kalau orang mau ke sini, nanti ujung-ujungnya ke Blaso. Misal kalian jual jasa spa, jual jasa jamu atau kafe jamu, tapi kalian Google bisnisnya ini aja belum oke, gimana mau mendatangkan, ya kan? Nah, sekarang itu kalau orang berbisnis itu biasanya mereka kasih video yang bagus-bagus, reel yang bagus, foto-foto yang bagus, kemudian diupload di Instagram, bener nggak? Tapi untuk menuju suatu lokasi tersebut, kalian ngandalin apa? Google Map, ya kan? Nah, kalau Google Map-nya aja belum benar, gimana kalian mau nyampe lokasinya? Benar nggak? Nah, ini salah satunya. Jadi ini banyak sekali dari teman-teman apoteker itu belum bisa mengoptimasi. Biasanya kalau saya misal luar kota cari apotek, pasti saya akan ketik apotek terdekat. Benar nggak? Coba deh kita simulasi langsung aja. Oke, semoga masih Oke, misal saya mau cari apotek terdekat. Ya, teman-teman pasti akan milihnya yang atas-atas kan? Nah, ini nanti ada ilmunya juga, bagaimana caranya kita menampilkan profil bisnis kita biar ada di paling atas. Karena secara psikologis kita pasti akan cari yang teratas. Nah, kita lihat ini aja. Ini besar ya apotek ini? Lumayan besar ini. Oke, saya coba cek apakah sudah dioptimasi atau belum. Nah, terutama hati-hati dengan yang namanya review. Oke, sudah tapi belum teroptimasi sempurna. Karena apa? Hal-hal kecil yang kayak gini bintang ini harusnya di replay. Bahkan sekarang itu ada jasa ngasih bintang. Ada loh jasa itu, termasuk saya pemainnya. Nah, sekarang era digital ini memang sangat berubah sekali. Ini jujur saja ya. Bahkan ada yang namanya, tapi saya nggak main ini, jasa hater. Jasa hater. Ya kan? Kalau dipikir, kenapa sih artis-artis itu cari masalah? Sebenarnya dia nggak cari masalah. Dia cari endorsan. Ya kan? Endorsannya didapat dari apa? Ya kalau dia nggak bermasalah, dia nggak akan di blow up sama media. Itu kenapa ada jasa hater. Kalau saya pemain digital tapi yang putih-putih aja. Jadi kayak ngasih review seperti ini. Ini hal simple tapi memang bisa dilakukan. Oke, lanjut aja dulu. Berapa menit lagi, Mbak? Tinggal 5 menit lagi, Bapak. Oke, karena 5 menit saya percepat lagi. Tadi saya sampai ini ya. Kemudian yang sekarang ini TikTok sama YouTube. Ini adalah yang terbaru. Kalau teman-teman ini sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Karena sekarang itu dua platform ini baru bersaing sangat ketat sekali. Kalau teman-teman itu memiliki produk jamu, kalau kalian itu mau menampilkan profil usaha, company profile, itu lebih kemana? YouTube atau TikTok? Ke TikTok. Sebenarnya, oh iya, ada satu lagi yang disclaimer juga. Kalau jamu, sebenarnya media apa sih yang paling cocok untuk memasarkan menurut teman-teman semua? Tak kasih pilihan nih, koran, radio, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, yang mana yang paling optimal? Facebook kah? Instagram kah? Satu lagi, tapi ini adalah ke basicnya. Tergantung market kalian. Kenapa? Misal nih, jamu asam urat, kira-kira kalian bakalan promote itu di mana?
Facebook. Kenapa? Karena rata-rata yang usia 30 ke atas mainannya Facebook. Iya enggak? Kalau jamu sari rapet, iya kan? Instagram boleh jadi masuk, TikTok pun boleh jadi masuk. Iya enggak? Kalau jamu hipertensi, iya kan? Jadi ini juga harus disesuaikan terhadap kepada siapa kalian mau jualan. Oke. Mungkin kalau yang model lebih baru, lulur-lulur yang modern, ya kan, yang langsung kinclong kayak gitu di TikTok ataupun di YouTube itu masih bisa. Jadi yang namanya TikTok itu tidak melulu tentang joget-joget aja, tapi kalian bisa ngasih edukasi tentang bagaimana memakai lulur itu di TikTok, ya kan? Kemudian nanti di ending scan-nya tinggal di ini aja mau lulur juga, ya kan? Nah, itu bisa banget. Oke. Lanjut, kemudian kalau ini yang baru-baru aja, itu tadi yang saya singgung, dua platform ini sekarang baru kejar-kejaran. Siapa? Shopee sama TikTok Shop, ya kan? Boleh jadi ibu-ibu itu sekarang ada di Shopee, tapi sekarang goyah imannya, lari ke TikTok Shop. Bener atau bener? Iya. Tadi siapa yang aku nggak punya TikTok Shop, nggak punya akun TikTok tapi kok tahu TikTok Shop? Tadi di awal aku bilang kan, siapa yang punya akun TikTok? Ya, ternyata teman-teman sudah familiar dengan yang namanya TikTok Shop. Oke. Nah, ini yang terbaru. Ini yang saya sekarang saya baru mulai menggunakan. Yaitu apa? Apa itu namanya? Bisa dibaca kan? ChatGPT. Ini baru beberapa bulan lalu launching. Jadi kita bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk mempromot produk kita. Termasuk ini insya Allah bisa mengatasi hambatan teman-teman semua. Kalau pertanyaannya kayak gini, saya ingin handle kalian luar negeri, tapi saya nggak jago bahasa Inggris. Terus saya itu harus komunikasi sama dia gimana? Mungkin kalau yang old fashion kita pakai Google Translate, bener nggak? Tapi ketika kita pakai Google Translate itu bahasanya nggak natural. Nah, kita nanti praktek aja ya, ChatGPT itu seperti apa, cara penggunaannya itu akan seperti apa. Kita bahas di slide selanjutnya ini. Nah, di sini teman-teman, ini bisa praktek langsung juga. Kalau yang pakai smartphone, boleh pakai smartphone-nya. Itu bisa datang ke sini. Chat openai.com. Oke. Nah, ini yang paling simpel karena sekarang pun layanannya Microsoft udah termasuk ini. Sekarang itu Google baru terancam sama yang namanya ChatGPT. Dia itu pinter loh. Contohnya apa? Yang paling simpel aja. Saya iseng ya. Buatkan caption Instagram untuk jualan jamu asam urat. Sembarang dulu aja. Kita ketik perintah seperti ini, coba dia bisa ngerespon. Oh, sorry, saya kurang ngasih ke bahasa Indonesia. Ini responnya masih dalam bahasa Inggris, tapi dia merespon ya, ya kan? Jadi ini ada beberapa caption yang bisa digunakan, tapi ini masih dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa membuat seperti ini. Buatkan caption Instagram untuk jualan lulur dalam bahasa Indonesia. Nah, ini buat yang malas mikir, aku hari ini posting apa ya? Ya kan? Itu ada beberapa caption. Kita baca kan, teman-teman semua? Rasa pikir toh? Enak. Jadi kalian udah bikin captionnya. Dan kalau pengalaman saya, kalau pakai teks ataupun caption yang dibuatkan sama mereka itu lebih SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Jadi lebih mudah untuk kalau di TikTok FYP kayak gitu. Terus kalau di Google itu juga nanti lebih mudah ke indeks kalau pengalaman saya. Tuh contohnya, nikmati pengalaman mandi yang berbeda dengan lulur yang memberikan manfaat maksimal untuk kulitmu. Kan natural sekali kan bahasanya. Ini dalam bahasa Indonesia.
Kalau target market kalian luar negeri, bisa pakai cara yang di atas ini tadi. Tuh, say goodbye to painful joints, bla 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 bla. Ya kan? Sangat bisa sekali. Nah, yang saya masalahkan bukan itu Kalau bikin reel, bikin TikTok, saya itu nggak bisa bikin videonya. Bener nggak? Idenya itu seperti apa? Kita tanya aja ke dia. Mungkin dia tahu. Mungkin apa ya? Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Oke, satu aja, satu ini. Buatkan skrip video untuk jualan jamu kunyit asam dalam bahasa Indonesia. Coba dia bisa gak ya? Saya sering pakai untuk klien saya ide konten videonya bisa. Cuman ini spesifik. Nah, adegan 1 menampilkan seorang wanita dengan senyum cerah menikmati segelas sambil dia ngomong, apakah kamu pernah merasakan asam di mulut? Bla bla bla. Ya kan? Jadi adegan pun yang kalian akan posting di sosial media, dia sudah bisa membuatnya. Kita tinggal tag aja pakai video, ya kan? Edit video gimana? Gampang. Itu tapi kalau saya jelaskan nanti akan sangat panjang. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Saya tadi lupa buka nggak ya? Saya tutup dulu. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Kita lanjut di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Opus buat Bapak Apoteker Aryadi. Terima kasih Bapak Apoteker Aryadi Yunianto SPAM atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Untuk acara selanjutnya yaitu kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada Bapak Ibu dosen, teman-teman peserta kuliah umum yang hadir langsung di aula jurusan jamu, bisa angkat tangan dan sebutkan nama, dan yang berada di room Zoom bisa raise hand atau bisa tulis pertanyaan di room chat Zoom. Yuk teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Mumpung ada Bapak Aryadi nih yang expert di bidang digital marketing. Oke, di belakang. Sebelumnya, perkenalkan saya Risma Melvin Kanavian. Izin bertanya, Pak, apakah ada trik khusus saat upload di media sosial agar banyak jangkauannya? Terima kasih. Langsung dijawab mohon. Oke, saya berdiri aja ya, karena saya nyaman berdiri. Maaf, saya berdiri ke ini. Oke, tips. Ini sangat penting sekali. Itu per platform hampir sama. Jadi ketika saya posting di Instagram, YouTube, TikTok, saya melakukannya itu sampai saat ini saya masih melakukan sendiri ya setiap hari. Itu ada prime time-nya. Oke. Jadi sesuaikan dengan ritme bekerja orang Indonesia. Satu tipsnya. Upload setiap hari. Kalau untuk konten yang kayak Instagram, itu bagusnya 3. Dilakukan kurang lebih pukul 8 pagi, 11 siang, kemudian naik turun di pukul 8 malam. Karena biasanya apa? Mau tidur, kalian yang dilihat terakhir kali siapa? Muka suaminya kah? Kayaknya enggak deh. Ya kan? Kayaknya enggak. Saya enggak pernah itu dilihat. Pasti balik gini. Iya kan? Termasuk ketika kalian jeda istirahat, kisaran jam 11, ya kan? Itu rata-rata mereka akan mengecek HP mereka. Jadi kalau maunya si berbagai platform ini, konten kalian itu diupload, jebret, gitu, itu langsung banyak yang nonton. Contoh kalau di YouTube itu
dia itu maunya akan diteruskan rekomendasi ketika 1 jam pertama lepas upload itu mendapatkan 1000 view. Tapi kalau di bawah 1000 sama si YouTube nggak akan diteruskan lagi. Dan ini algoritma ini hampir mirip-mirip dengan berbagai platform yang lain. Itu tadi waktu ya. Kemudian yang kedua itu adalah konsistensi. Usahakan selalu teman-teman itu upload di jam yang sama setiap hari. Mereka itu maunya tiap hari. Ataupun kalau misal konten digital yang di YouTube kan kadang beberapa nggak bisa tiap hari ya. Itu minimal kalian jadwalkan 1 kali seminggu dan di hari yang sama. Misal tayang, kalau YouTube itu prime time-nya itu di hari Sabtu sama Minggu. Nah, itu usahakan kalian upload di hari Sabtu, pagi hari, jam 8. Tapi kalau hanya 1 konten itu tadi dan 1 minggu sekali, kalian harus selalu upload itu di hari Sabtu, di jam 8. Oke, itu ya. Kemudian pemilihan hashtag, kalau ini banyak banget ya, tool risetnya. Kalau saya biasa pakai, tak contohin aja, masih boleh? Oke, jadi satu tool yang powerful sekali, bisa gratis, bisa bayar. Itu saya biasa pakai keyword tool IO. Oke, kalian ketik ini aja ya. Ini kalian mau platform apa? Google ada, platform YouTube ada, bahkan Instagram ada, Twitter ada. Taruh Instagram ya. Kita minta dibikinin hashtag jamu, itu aja ya, sembarang ya. Waduh, pikir dia. Oke, sambil dia ngeloading. Nah, itu muncul. Nih, tinggal ambil. Kalian ambil aja hashtagnya itu. Tuh, ya kan? Salah satunya. Atau teman-teman bisa cara manual juga. Kalau kalian posting di Instagram, biasanya baru ngetik hashtagnya aja udah suggest kan? Nah, itu di suggest aja diambil itu beberapa. Termasuk di TikTok. Kalau TikTok, beda lagi. Dia lebih sukanya hashtagnya nggak terlalu banyak. Kalau pengalaman saya pribadi, disclaimer, pengalaman saya pribadi, hashtag yang saya gunakan hanya 3 untuk TikTok. Itu optimal. Nggak usah FYP, nggak usah FYP yang apa sih itu? Nggak usah, ya kan? Itu malah nanti nggak terlalu segmented sekali. Oke. Ini tadi keyword tool IO itu bisa untuk berbagai platform ya, tergantung sesuaikan dengan platform apa yang kalian gunakan. Kemudian gunakan visual yang menarik. Kalau saya biasanya apa? Saya kalau manualan saya menggunakan Photoshop, ya kan? Tapi disclaimer juga yang gunakan yang bajakan. Karena apa? Wong kita mau dagang ya, masa pakai bajakan? Ya enggak? Oke, beralihlah pakai yang berbayar. Saya lihat ini sesuatu yang tidak terceritakan, tapi dari beberapa teman-teman saya yang alhamdulillah menurut saya secara ekonominya itu udah wow. Mereka itu dilakukan dengan hal kecil, yaitu hijrah software. Kalau biasanya yang Windows-nya di sampingnya masih butuh diaktifasi kayak gitu, ya pakai yang free dulu apa kayak gitu. Jadi di laptop saya pun nggak banyak aplikasi. Kalau saya ada yang tahu Canva? Nah, saya biasa pakai Canva aja kalau gratisan, ya kan? Kan bisa. Termasuk ini saya ngetes bikin presentasi saya tadi pakai Canva doang. Karena saya nggak punya PowerPoint, masih pakainya bawaannya. Oke. Cukup paham ya Mbaknya yang di belakang tadi? Oke, good. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang ingin bertanya, dimohon angkat tangan, sebutkan nama. Iya Pak, ada satu yang di room chat dari Umu Zaki. Pertanyaannya, boleh ikut belajar di kelas digitalnya Pak Apoteker Arya? Nama saya jadi Arya. Aryadi maksudnya Pak. Oke,
Kelas digital, kalau kebetulan kalau saya pribadi sekarang udah nggak buka kelas, tapi kalau saya diminta sharing di kampus, terutama masih teman-teman profesi apoteker, insya Allah bisa sekali. Tinggal di ini aja. Jadi bisa diperdalam. Misal teman-teman bikin produk apa nih? Kita dalamin lagi risetnya seperti apa, cara jualannya seperti apa. Atau bisa kontak saya aja ngobrol-ngobrol, free kok ngobrol-ngobrol sama saya, insya Allah. Walaupun kadang saya slow respon, mungkin saya baru nanggung hal yang lain. Itu. Oke. Simpel ya kalau ini jawabannya ya. Iya, Bapak. Oke. Yuk teman-teman yang di sini, ada yang mau bertanya? Mau izin bertanya? Ya, dipersilahkan. Saya Birawida Melatusania dari kelas 6B. Adakah tips untuk affiliate-nya itu lancar? Terima kasih. Affiliate. Pertanyaannya udah nggak di zaman kita ya? Iya, sama saya juga sempat mikir ya. Lancar itu dalam artian apa? Kalau afiliasi, itu kelancaran itu tergantung kita punya sumber source traffic dari mana sih? Itu satu. Jadi begini, saya akan berbicara afiliasi, program afiliasi secara general ya. Kebetulan saya main afiliasi itu dari tahun 2011. Dulu sebelum di Indonesia boom. Kalau di luar negeri itu ada Amazon, terus ada ClickBank, ya kan? Nah, itu kunci pertama adalah membangun kolam. Membangun kolam itu apa? Boleh kolam database itu berupa WhatsApp. Caranya seperti apa? Yang saya kasih contoh di depan tadi. Jadi kalian punya database sekian puluh ribu target. Ya kan? Itu ada satu tips kalau kalian kolamnya itu adalah berdasarkan WhatsApp. Apa? Selalu sapa database kalian itu minimal 1 minggu sekali. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita nggak pernah menyapa, biasanya orang itu akan lupa, ya kan? Itu kenapa sekarang banyak juga, misal ke bengkel nih, bengkel aja kalau saya happy birthday itu pertama kali yang ngucapin dia loh, beneran. Kenapa? Dia udah sistem otomatis. Selamat ulang tahun Bapak Aryadi. Semoga panjang umur, lancar rezeki. Jangan lupa kalau sudah kilometernya tercapai untuk berkunjung ke bengkel kami, ya kan? Itu harus disapa. Sapa itu penting. Bahkan kalian ini yang masih kasarnya jomblo-jomblo, suka kan kalau pergi ke Indomaret? Kenapa? Disapa sama mbak-mbaknya, ya kan? Selamat pagi Kak, mau beli apa? Duh ramahnya. Sama, kita pun ketika kita main afiliat, itu harus menyapa. Nah, manifestasi secara luas lagi, kalau kita itu main afiliat, kan itu link kita ditaruh di platform sosial media kita ya, entah apapun itu, kita tetap harus rajin-rajin upload, ya kan? Cuman di beberapa platform, link itu tidak bisa bekerja. Contohnya apa? Instagram, bener nggak? Kalian kalau bikin Instagram, kalian bisa kasih link nggak di bawahnya? Nggak bisa kan? Bisanya kemana? Ke bio. Benar nggak? Nah, padahal kalau kita itu mau jualan, taruhlah kita main afiliasi di Shopee. Yang kita jual banyak nih, ya kan? Di bio padahal cuma muat satu link, ya kan? Kalian bisa main apa? Ada yang tahu Linktree? Ada yang tahu nggak? Coba deh cari-cari ini beberapa nanti di berselancar aja di beberapa akun Instagram itu dikasih Linktree. Jadi kalau ngeklik di situ nanti dia bisa bikin link-link di bawahnya yang lain. Oke? Oke. Jadi sekali lagi saya garis bawahi kalau kita itu main afiliat yang pertama kita harus punya database yang valid. Boleh nomor WhatsApp atau kalian punya follower ataupun subscriber yang banyak. Pun ketika saya perluas sekarang itu memiliki usaha berbeda dengan zaman saya berusaha dulu. Kalau saya dulu kan nyicil dari kecil-kecil ya, saya bilang, saya tadi dari dulu saya awal kontrak rumah, kemudian datangin pekerja, promosi, saya harus keluar kota, sekarang enggak. Jalur cepatnya selain yang dilakukan oleh teman saya tadi, menikah dengan pemilik usaha, ada cara lain lagi. Jadilah kalian itu sebagai influencer. Kenapa? Karena sekarang kebanyakan mereka terkenal dulu, punya subscriber yang banyak dulu, ya kan? Mereka kemudian maklon punya produk.
boleh produk kosmetik, boleh produk herbal, ya kan? Nah, itu lebih enak daripada kita pemilik usaha, kita harus bayar selebgram. Cukup kalian yang jadi selebgram dulu. Sekarang kalau kalian cermati, brand-brand sekarang yang ini kebanyakan ini toh, mereka menjadikan diri sendiri sebagai seleb. Ya enggak? Nah, enggak usah sebut nama yang apa-apa. Saya yakin teman-teman tahu semua. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu pertanyaan lagi, kalau tidak ada, dicukupkan. Satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Kita bisa bikin banyak produk jamu, tapi kita mungkin sulit Bapak untuk memasarkan. Oke, ada satu pertanyaan lagi Bapak dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Putri Nurhaliza. Di sini saya mau bertanya, kalau kita memasarkan produk itu kan pasti ada caption ya. Ya, caranya biar caption itu menarik, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Gimana sih caranya kita itu membuat caption yang menarik? Beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali yang menawarkan kursus yang namanya jadi kursus copywriting, benar nggak? Gimana sih kita itu membuat kata-kata yang indah, ya kan? Keren banget ya kok seorang copywriter. Dia memang bisa membuat kata-kata yang indah untuk dijadikan caption. Tapi ini adalah salah satu profesi yang saat ini mulai terdisrupsi, saya bilang. Kenapa? Sekarang di komunitas, saya memiliki komunitas freelancer, dan ini tidak hanya lokal di Indonesia, global. Ini banyak yang mengeluh, mereka itu sekarang ordernya sepi karena tergantikan oleh ChatGPT. Oke, caption yang saya ketik tadi di ChatGPT itu tadi, itu terbukti works. Saya udah salah satu yang klien saya yang dari Cina ini, saya kan terkendala bahasa Cina ya, saya nggak tahu bahasa Cina itu seperti apa. Saya menggunakan ChatGPT. Jadi saya tinggal, tolong dong ketik di kolom barnya itu, tolong jelaskan dalam bahasa Cina kalau aku tuh seorang apoteker, aku melakukan ini. Dia akan generate sendiri dengan bahasa yang bagus, ya kan? Termasuk ketika kalian mau bikin caption, saya selalu menggunakan ChatGPT. Saya melakukan ini baru sekitar 2 bulanan inilah. Yaitu captionnya udah menarik dan bahasanya manusia. Termasuk kalau kita sekalian dong pilihin hashtag, bisa. Oh tak contohin? Oke. Ini ya. Misal kalau tadi yang awal aku pakainya keyword tool IO, kita juga pakai di sini bisa. Ini contohnya. Ini saya hashtag untuk postingan Instagram tentang lulur. Ini baru hashtagnya doang. Muncul sendiri kan? Ini baru hashtagnya. Captionnya gimana? Saya sudah contohin di atas tadi. Ya, tinggal pilih. Nggak usah pusing-pusing. Tuh, pastikan hashtag yang dipilih relevan dengan produk dan tujuan postingan. Nih, contoh lagi. Buatkan caption dalam Nih, contoh lagi, buatkan captionnya. Nah, ini kalau teman-teman belum begitu sering dengan kata-katanya, kalian bisa pilih dan edit salah satu. Pilih aja yang mana. Nih, hashtag udah dapat, caption udah dapat. Cukup jelas ya Mbak ya? Oke, saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Apoteker Aryadi yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari teman-teman dan sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, penyampaian materi dan sesi tanya jawab telah selesai terlaksana. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, ilmu baru bahwa kita sekarang udah zamannya digital, semuanya udah bisa dengan digital lebih maju, kita udah nggak pusing-pusing mikirin caption dan juga hashtag lagi Bapak. Karena kita itu sebenarnya bisa membuat produk, tapi kadang bingung untuk cara memasarkannya. Ya, terima kasih. Beri applause untuk Bapak Apoteker Aryadi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemberian tanda terima kasih secara simbolis oleh Ibu Dr. Apoteker Indri Kusumadi SPM MSc kepada narasumber kuliah umum jurusan jamu kepada Bapak Apoteker Aryadi Yunianto SPM. Kepada panitia yang bertugas kami persilakan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Apoteker Aryadi Yunianto SPM.